Nikita Mirzani aja nggak pernah tuh melakukan review positif dan ulasan baik-baik terhadap produknya Reza Gladys. Masa sekarang dia malah gugat One Prestasi ke Reza Gladys? Kalian yakin mau pakai logika ini guys? Yuk kita bedah dari sudut pandang hukum perdata. Jadi di dalam gugatan perdatanya Nikita Mirzani terkait dugaan One Prestasi ya oleh Reza Gladys, pertanyaan paling mendasar itu sebenarnya apakah perjanjian mereka itu sah dan mengikat secara hukum? Nah, jawabannya bisa kita temukan di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya perjanjian ya. Yang pertama adalah sepakat, kemudian kedua cakap hukum, yang ketiga objek tertentu, dan keempat sebab yang halal. Catat ya guys bahwa perjanjian tidak harus tertulis, perjanjian lisan pun bisa sah asal memenuhi 4 syarat tadi. Nah, masalah yang selalu diperdebatkan adalah soal kesepakatan ya, syarat yang nomor 1. Jadi Reza Gladys mengklaim bahwa ia merasa dipaksa dan dalam tekanan. Tapi klaim ini harus dibuktikan di pengadilan guys. Sekarang mari kita cek syarat lainnya. Syarat kedua yaitu cakap hukum. Kedua pihak adalah orang dewasa ya, Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Mereka public figure dan pasti punya kecakapan hukum. Kemudian syarat ketiga objek tertentu, uang 4 miliar dan kewajiban untuk melakukan review adalah objek yang jelas. Kemudian syarat yang keempat yaitu sebab yang halal. Tujuan untuk promosi produk skincare bukan hal yang dilarang hukum. Artinya dari 4 syarat tadi hanya syarat kesepakatan yang masih diperdebatkan. Jadi guys, perjanjian ini belum tentu batal demi hukum. Artinya masih bisa sah dan mengikat selama tidak terbukti adanya unsur paksaan. Tapi ingat, unsur paksaan ini harus diuji di pengadilan. Lalu di dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya kalau perjanjian itu dianggap sah secara hukum maka harus dijalankan. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak baik dari Nikita Mirzani maupun Reza Gladys. Nah, maka pertanyaannya sekarang, siapakah yang bisa dianggap melakukan One Prestasi di kasus ini? Kita lihat dari sisi Nikita Mirzani ya. Kalau memang ada perjanjian bahwa setelah menerima uang 4 miliar harus membuat review dan ulasan positif, dan dia tidak melakukannya, maka memang bisa dinilai sebagai One Prestasi. Tapi guys, kalau tidak disebutkan batas waktu dan tidak ada bukti penolakan dari Nikita, maka belum bisa langsung dijudge disebut melanggar. Kemudian dari sisi Reza Gladys ya, setelah memberikan uang baru 2 minggu kemudian melapor ke polisi dan membuat uang itu disita senilai kurang lebih 3-4 miliar rupiah ya. Padahal dalam hukum perdata perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak guys. Jika Reza menarik diri tanpa dasar hukum yang sah, maka justru Reza bisa dikatakan melakukan One Prestasi. Nah, sekarang puncaknya di sini ya. Kalau Reza Gladys mengatakan perjanjian itu ada dan kita tidak menjalankan review positif, maka artinya dia bisa mengakui secara tidak langsung bahwa memang ada kesepakatan. Tapi kalau Reza Gladys mengatakan dia tertekan dan tidak pernah sepakat, maka dia tidak bisa sekaligus menuntut review positif yang tidak dijalankan oleh Nikita Mirzani. Nah, jadi dua klaim itu saling bertentangan ya guys. Secara hukum tidak bisa berdiri bersamaan, harus pilih salah satunya. Sekarang kesimpulannya bahwa perjanjian antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys tidak otomatis batal hanya karena tidak tertulis ya. Selama tidak bisa dibuktikan adanya paksaan, maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat. Dan kalau sah, maka harus dijalankan. Tidak bisa sepihak langsung lapor pidana dan meminta uangnya kembali. Karena dalam hukum inkonsistensi argumen itu bisa menjadi bumerang di pengadilan. Dorothy. Saya perhatikan Dorothy ini cukup aktif ya, bisa dibilang pengamat isu-isu media sosial lah ya. Karena apapun yang berhubungan dengan Nikita Mirzani, mulai dari kasusnya Fadel sampai kasus dugaan pemerasan Nikita Mirzani versus Reza Gladys, hampir di setiap isu yang saya bahas tentang berhubungan dengan Nikita Mirzani, Dorothy pun menyempatkan waktu untuk memberikan komentar ya. Saya pun sebenarnya cukup salut sama Dorothy ya, terutama ketika Dorothy dulu bisa mengatakan bahwa meskipun Fadel Bajide menjadi tersangka dan ditahan ya, tapi kan proses hukumnya masih panjang dan belum tentu diputus bersalah. Itu pemikiran yang dewasa untuk ukuran netizen ya. Tapi kok sekarang ketika Nikita Mirzani yang menjadi tersangka, Dorothy langsung mengatakan sudah salah ya salah. Jadi bingung juga saya ya.
Ini prinsip Dorothy yang berubah kah? Atau memang ada sentimen pribadi terhadap Nikita? Dan soal membela ya, ini tentu hak saya ya Dorothy ya. Sama seperti Dorothy juga kan punya hak berpendapat. Tapi menyebut saya menggiring opini hanya karena narasi saya yang tidak sejalan ya dengan sudut pandangnya Dorothy, rasanya kurang bijak sih. Dan yang paling penting nih, Dorothy menuduh Nikita manipulasi. Nah ini perlu hati-hati loh Dorothy. Tuduhan itu beda dengan opini ya. Kalau nggak ada dasar dan bukti bisa jadi masalah. Jadi yuk mari kita berdiskusi dengan standar yang sama ya. Jangan standar ganda biar seru, tapi tetap cerdas dan sehat. Analoginya ya, analogi dari Hans Pranata, pemilik akun Benjamin Button. Preman malak duit keamanan ke pedagang pasar ya, lalu tiba-tiba menggugat One Prestasi. Sepintas ya aneh sih ya, gua sepakat nih ini aneh ya. Tapi justru cocok ya kalau kita tarik ke kasusnya Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Anggaplah Nikita Mirzani itu preman ya, kemudian Reza itu pedagang pasar. Oke, gue ikutin logika lo. Sekarang gue balik tanya nih, apakah sudah ada putusan hakim yang menyebutkan atau menyatakan Nikita Mirzani bersalah karena memeras? Sudah adakah putusan pengadilan yang menyebut perjanjian antara Nikita dan Reza batal demi hukum? Sampai detik ini kan faktanya belum ada bro. Semua masih proses. Jadi kalau lu udah vonis duluan, bukankah itu justru bentuk nyata premanisme dalam berpikir? Gue pribadi sih mendukung proses hukum ya, tetap berjalan, tapi gue realistis. Karena di dunia nyata termasuk di pasar tradisional ya, kadang justru pedagang juga bisa main belakang. Ada juga yang ngaku ditindas padahal punya kepentingan terselubung. Nah di akhir video gue lampirkan satu contoh nyata ya, bagaimana ternyata pedagang itu nggak semuanya jujur. Karena dalam semua kasus ya, kita perlu lebih banyak nalar dan lebih sedikit emosi. Perempuan, kau balas timbangan kau ini? Kau tahu aku beli di sini kok kenapa? 2 minggu kemarin aku beli di sini timbanganku kurang 1/4. Yang cabai merah, yang cabai setan bilang 1 on. Ini aku timbang di dalam, tahu kau? Yang cabai merah 7 on, cabainya 1 on. Pakai timbangan yang lain, sini. Ini nih kakunya nih ya. Nah, ini ingat, kalau beli cabai jangan di sini ya. Saya udah 2 kali ini. Timbangannya mana sini? Kalian, biar aku bilangkan kalian. Berapa ibu-ibu? Berapa itu? Bagus, saya udah 2 kali sengaja saya beli di sini mau buktikan. Rupanya memang itu kerjaan kalian. Hah? Kasihan loh ibu-ibu yang lain kalian diberikan duit pakai apa? Jangan beli di sini ya ibu-ibu ya. Udah kasih aja duitnya ngapain? Kalian nanti lihat di wajah Batam ini. Iya. Kau udah betul kau. 65.000. Jujur kali kalian jadi pedagang. Apa nggak senang sama aku? Pergi ke sana ya.